Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab kita, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, dan kita masih membahas tentang as-sulh, yaitu berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Walau salahahu minha ala manfaati darin aw dabatin mudatan ma'lumatan jaza. Seandainya seseorang itu berdamai minha, ala manfaatin, yaitu dengan manfaat. Misalnya dari tanggungannya itu kemudian dia akan sulh atau berdamai dengan manfaat darin. Misalnya ada rumah yang bisa ditinggali untuk mengganti kewajibannya itu. Audabah atau kendaraan, muddatan ma'lumah, dengan waktu yang ditentukan, jaza. Maka ini juga dibolehkan melakukan damai atas barang yang menjadi tanggungan, tapi ditukar dengan manfaat rumah misalnya untuk ditinggali, dabah untuk dikendarai, dengan waktu yang maklumah, yang diketahui, ditentukan. Jaza, ini hukumnya dibolehkan. Wa yakunu hadza sulhu ijarah, maka sulh atau berdamai seperti ini dikatakan ijarah, sama dengan hukumnya ijarah. Wa tasbutu fihi ahkamul ijarati, maka ditetapkan padanya, berlaku padanya adalah hukum-hukum ijarah, penyewaan. Walau salahu ala ba'dil ainil mud'ah. Nah, bagaimana kalau ini masalah lain? Kalau seandainya berdamai dia dengan ala ba'dil ainil mud'ah, yaitu dengan sebagian daripada barang yang diklaim itu, dia mau berdamai dengan sebagiannya, tidak keseluruhannya. Contohnya kaman salaha minad daril mudda'ah ala nisfiha au sulusiha. Contohnya seperti orang yang berdamai dari rumah yang diklaim itu ala nisbiha, misalnya dengan sebagiannya, maksudnya rumah tersebut dibagi dua, al sulusiha atau sepertiganya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Atau au minal abdaini ala ahadima, atau dia berdamai dengan dua orang budak, salah satu dari dua budak yang dimiliki, yang diklaim itu. Au minal ghanamaini au minal ghanamataini kadzalik, atau dari salah satu dari dua kambing misalnya. Nah, hukumnya seperti apa ini? Fa hadza hibatu ba'dil mudda'a liman huwa fi yadihi. Maka ini dikatakan hibah. Ini adalah hukumnya hibah dengan sebagian yang diklaim bagi orang yang menguasai barang tersebut. Jadi dia setengahnya sebagai objek sulh berdamai itu adalah setengahnya, tidak semuanya. Fa yashtaritu li sihhatil hibatil qabul, maka dalam hal ini ketika ini menjadi hibah, sulh menjadi hibah karena dia berdamai dengan setengahnya atau sepertiganya, maka disyaratkan di sini li sihhatil hibati al qabul, maka harus ada timbang terima, ada ijab qabul, ada penerimaan, ada yang penerimaan gitu ya. Wa mudhi zamanin yumkinu fil qabd, dan juga adanya waktu yang berjalan di mana di situ memungkinkan untuk penyerahan barang atau proses penyerahan barang. Ini disyaratkan dalam hibah
Nah, juga disyaratkan di dalam sulh atau berdamai dengan sebagian dari barang yang diklaim tadi itu. Wa yasihhu hadza bilafzil hibati wa ma huwa fi ma'naha. Dan ini juga diperbolehkan dengan lafaz hibah, ya, lafaz hibah atau yang semakna dengan hibah. Wa fi sihhatihi bilafzis sulhi, dan sahnya dengan lafaz sulh wajhani. Tadi boleh dengan lafaz apa? Wa yasihu bihadza bilafzil hibah, dan sah ini dengan lafaz hibah. Kemudian sahnya dengan lafaz sulh bagaimana? Ada dua pendapat. Nah, yang paling benar adalah sah juga kalau kita menggunakan lafaz sulh pada sebagian barang atau sepertiga barang yang diklaim tersebut. Artinya sah kalau pakai lafaz sulh dan juga dengan hibah tadi. Wala yasihhu hadza as-sulhu bilafzil bai', tapi tidak sah kalau sulh ini dilapaskan atau diakadkan dengan lafaz atau dengan akad al-bai', jual beli. Nah, ini beberapa hal yang ketika seseorang berdamai dengan manfaat, ya, yang diberikan tadi, maka itu jatuhnya ijarah. Nah, tapi kalau dia berdamai dengan sebagian atau sepertiga dari barang yang diklaim itu, maka jatuhnya sebagai hibah. Berlakulah semua hukum hibah tersebut. Sebagaimana tadi juga ketika dia berbentuk ijarah, ya, dengan manfaat, maka juga semua hukum ijarah berlaku atau sewa menyewa berlaku pada sulh tersebut. Nah, kemudian dalam hal ketika dia menjadi hibah, boleh dengan lafaz hibah atau juga boleh dengan lafaz sulh. Nah, tapi tidak boleh dengan lafaz jual beli, ya, yang tadi dikatakan itu. Wa qaulu syekh, dan perkataan musannif atau penulis kitab ini, fil amwal, bahwa itu berlaku sulh ini pada harta. Huwa kama dzakarna, sebagaimana yang sudah dibahas dari awal. Itu berlaku pada amwal, pada harta. Sehingga sulh itu berlaku di situ. Wa qauluhu fima afdha ilaiha, dan juga berlaku sulh itu pada apa yang afdha ilaiha. Istilahnya yang berlaku pada yang lain, ya, selain daripada amwal. Kama idza sabata lahu qisasun, misalnya seperti seorang punya hak qisas, ya, fasalaha alaihi bilafzi sulhi sahha. Nah, inilah yang selain di amwal, ya, selain di harta, sulh pada bukan harta, yaitu pada qisas misalnya. Nah, inilah makna daripada wa fi ma afdha ilaiha, yaitu qisas, lalu kemudian orang tersebut salahu alaihi bilafzi sulhi, lalu kemudian si yang punya hak qisas ini melakukan sulh, ya, dengan lafaz sulh juga sah. Ini juga dikatakan sah, diperbolehkan. Wa in salaha bilafzil bai' fala. Nah, tapi kalau dengan lafaz bai' ini tidak boleh. Jadi dengan lafaz sulh, karena memang ini adalah objek sulh atau berdamai itu adalah ketika ada di situ ada hak, kemudian orang itu harus memberikan apa yang menjadi kewajiban yang merupakan hak orang lain. Wa amma ma laysa bimalin wa la yu'awwalu ilal mal, dan adapun yang bukan tergolong harta, ya, pada amwal, atau yang tidak ditakwilkan atau yang tidak bisa disamakan dengan harta, seperti apa? Kahadil qadhf, seperti adanya hukum qadhf ini adalah orang yang hukum orang yang menuduh, ya, tanpa bukti seorang berzina lalu terbukti bahwa tuduhannya tidak benar. Nah, ini hadil qadhf. Fala yasihhu sulh alaihi bi'awadin, maka di sini tidak boleh ada sulh dengan dengan iwad, ya, dengan menggantikan, tidak boleh. Dia bukan barang soalnya, maka tidak ada sulh pada had, pada hudud, ya, hadul qadhfi ini. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah beberapa hal terkait dengan sulh, yaitu berdamai pada amwal, ya, dan adu apa yang disamakan dengan amwal tadi, seperti ada qisas dan segala macam.
Nah, itu diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya dan sebagai ilmu dan bisa kita amalkan di dalam muamalah kita setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.